Oke, balik lagi di Morning Zone dan tentunya pagi ini kita langsung ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi soal PP nomor 45 tahun 2015 ya mengenai aturan usia pensiun menjadi 59 tahun dan kita sudah bersama dengan redaktur di occasion.com Feby Novalius. Selamat pagi Om Feby. Pagi, selamat pagi Om. Sehat ya? Sehat Om. Sehat Bang. Wah, luar biasa. Itu beli di mana jenggot kayak gitu? Iya. Dari dulu saya pengen punya loh Pak. Iya, nyambung ya. Angka Bang. Udah Langka iya bisa katanya. nyambung begitu loh. Iya. Bang. Bapak harusnya nyambungnya ke sini, Pak. Ya. Dari Jambang ke Kumis. Nah, sini kan Gitu. Jambang kan? Iya. Nyambung sini lagi nih. Nih, tengkuk, punggung, sampai sini Pak. Nih, sampai depan. Iya. Nyambung lagi di depan nih. Iya, Set benar. ke sini. Oi. Keren sih. Itu. Mas Feby begitu bisa. Rencana begitu. Rencana ya, begitu ya. Dulu saya udah pakai itu Pak. Segala produk tuh. Wah, yang dioles-oles sini. Oh, iya. Firdaus. Wakdoyok. Wakdoyok saya coba Pak. Wakdoyok. Oh iya, Nggak Wakdoyok. keluar, ngaruh, Pak. Ngaruh ya. Udah habis. Ngaruh ya. Iya, padahal Saya make Pak juga Pak. Itu Iya. Firdaus Pak. Yang nemu malah tekujeng. Tekumis, tejenggot. Yang ada di bawah bibir Pak. udah gitu jaraknya jauh-jauh lagi ya. Iya. Nyebar ya. Iya, yang di bibir bawah nih kan ada rambut dikit nih. Nah, Iya. itu namanya tekujeng, Pak. Tekujeng tuh namanya itu. Tekumis, tejenggot. Ada lagi. Tapi kalau saya selalu dicukur nih Pak. Ah, iya. Kenapa? Karena orang bilang kan, wah lu ini Jadi baru ngomongin cukur mulu. kumis kan. Bukan apa-apa Pak, kalau dibiarin aneh Pak. Iya, Karena renggang-renggang Pak, satu di Jarang-jarang. sini, satu di Iya, sana. Iya, marahan. Iya. Karena iya, kalau iya. dikumpulin berantem dia. Itu kumisnya bukan circle, Bro. Apa? Iya, kumis lu bukan circle. Kalau Iya. circle kan ngambung. Benar. Anak komplek Iya, sama enggak anaknya. se-circle. Jadi kalau dipanjangin nih Pak, dia tumbuhnya pinggir di pinggir doang. Ini narasumbernya ini. Ngomongin kumis. Lagi mancing. Iya. Kira-kira Firdaus mau mampir. Iya, kali aja ada ya. Itu Fahmi kan udah. Fahmi Firdaus. Fahmi Hari ini Firdaus Om Feby nih. ya. Ini Om Feby. Om, itu jadi ada PP ya? Iya. Gimana tuh bunyi PP-nya? Iya apa? PP ini kan diterbitin tahun 2015. Iya. Diteken sama Presiden Jokowi kan waktu itu kan. Iya. Nah, untuk pekerjanya atau pesertanya itu naik 1 tahun dan pas banget 1 Januari ini naik dari 5 usia pensiunnya naik lagi sampai batas maksimalnya 65 tahun nanti usia pensiun kita. Wah, kita jadi masih panjang kerja ini Masih ya. panjang. Tunggu dulu. Ya Allah. Ini yang memanjang masa kerja kita, Iya. usia pensiun kita, Atau atau uang penarikan atau jaminannya. pencairan dana pensiun tadi, Nah, jaminan pensiunnya. nah, jadi supaya nggak salah persepsi juga Iya. di masyarakat juga. Jadi usia pensiun ini untuk mengambil manfaat program jaminan pensiun. Jaminan gitu. pensiun. Karena kan ada berbagai macam program kan, ada jaminan hari tua, Iya. ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan ada jaminan pensiun ini, dan itu yang bisa diambil ketika usia pensiun nanti di 59 tahun atau berikutnya gitu. Artinya yang pensiun 55 ya tetap 55, tapi untuk ngambil atau pencairan jaminan pensiun Pensiunnya. di usia 59. Iya betul. Nah, ini kirain sampai 59. bisa kalau perusahaannya menghendaki. Oke. Jadi ini balik lagi ke perusahaan masing-masing. Oh, Kalau gitu. memang yang bersangkutan masih produktif, kinerjanya masih bagus, ya KPI masih oke lah. Iya. Terus dari fisik juga mungkin masih Masih oke sehat ya. gitu kan. Bisa Bisa. diperpanjang 2 tahun, nanti 57 ditambah lagi 2 tahun sampai 59. Supaya masa tunggunya nggak berasa kan, tiba-tiba Iya, tahu-tahu jaminan pensiun bisa jaminannya dicairkan bisa di usia dicairkan. 59 tahun tadi. Iya. Atau Tapi sih kalau kalau misalnya nggak diperpanjang atau kena PHK, gimana tuh? nah itu. Nah, buat peserta BPJS Ketenagakerjaan yang misalnya kena PHK nih, Bang. Dilihat dulu nih iuran kepesertaannya udah 15 tahun atau belum, karena syarat untuk jaminan pensiun di situ tuh. Jadi iuran kepesertaannya maksimal harus 15 tahun Iya. dan baru bisa ngambil jaminan pensiun 180 nanti. bulan ya. Iya, itu. Jadi walaupun misalnya kena PHK, si pesertanya misalnya pengen melanjutkan untuk iuran itu bisa juga. Kalau
dia masih kerja formal. Formal atau itu bisa mandiri jadi itunya. Kalau informal iurannya. bisa mandiri dia bisa ngelanjutin mandiri, tuh. Bisa mandiri. Oh. Oke, jadi tetap ya intinya yang 59 tahun ini adalah pembayaran jaminan pensiunnya tadi. Iya. Sementara masa kerjanya balik lagi Ke perusahaan masing-masing. dan pekerjaannya mungkin ada kesepakatan dan lain sebagainya gitu ya, kebijakan perusahaannya tadi. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya pensiun 55 nih, dia harus nunggu sampai 59. Iya. Udah nggak bayar iuran lagi kan? Kalau tadi yang iuran kepesertaannya udah 15 tahun atau belum dilihat dulu. Iya, iya. Oh gitu. Iya. Iya, maksudnya supaya clear yang udah pensiun artinya dia nggak perlu lagi bayar iuran tiap bulannya gitu. Tapi nanti katanya diikuti apa akumulasi ya? Ada Iya. akumulasi terkait soal inflasi dan segala macamnya. Akhirnya disesuaikan nantinya tuh. Iya, Akan naik Iya, terus iya. ya Naik terus pasti. iurannya. Jadi kayak hitung-hitungannya nabung lah ya. Iya. Jadi manfaat jaminan pensiun kan itu kan apa? Manfaatnya terus naik, iurannya mah enggak naik tetap. Iya. Oh. Nah, ini juga kan nggak berhenti sampai di sini ya. Karena nanti akan mundur lagi, bertambah lagi masa tunggunya tadi sampai total 65 tahun. Oh, ini bertahap ya. Iya. Berarti yang pensiunnya nanti 2030 nih Om, makin lama lagi nanti masa tunggunya. Sampai Karena kan aturannya mentoknya di 65 kan? iya, Iya. aturannya diperbarui terus. iya. Jadi bisa kita hitung aja kita. Berarti Mas Febi itu nanti dapat kira-kira yang 65 tahun. Dari Makanya usia itu. sekarang ya? Usia sekarang berapa Mas Makanya Febi? itu. Usia 33 tahun. Jadi Sekarang? bisa dihitung. Berarti tuh. cuma beda setahun sama 32 ya. Iya. Iya. Muda ya. Beda 2 tahun sama yang 31. Berarti masih panjang dong Mas Febi ya? Masih panjang. Berarti ada makanya. kemungkinan nanti bisa dapat yang 65 tahun. Iya, makanya. Nah, kalau misalnya ada satu keadaan nih. Misalnya misalnya meninggal Meninggal dunia. Ya, itu tuh gimana? Itu bisa langsung dicairin. Jadi jaminan pensiun bisa dicairin ketika si pesertanya itu cacat total Iya. atau meninggal dunia. Oh. Jadi si ahli warisnya bisa Bisa mendapatkan haknya ya. haknya itu. Oke, ini sudah ada apa belum aturan apa ya yang perlu disinkronkan? Karena tadi kata pengusaha katanya harus detail nih soal sosialisasinya, kemudian sinkronisasi apa usia pekerjaannya juga gimana? Iya, Itu iya. belum ya? Itu makanya pengusaha sih Apindo emang udah nyampein harus ada sosialisasi soal Iya. usia apa pensiun ini karena kan setiap perusahaan kan beda-beda kan. Iya. Dan ada simpang siurnya soal ini juga JHT kita tuh nanti Oh. apakah JHT harus ngikutin si usia pensiun ini atau enggak. Tapi JHT kan ada aturan sendiri kan batasnya 56 tahun. Iya. Jadi untuk peserta BPJS tetap bisa mencairkan itu semua di usia itu. Jadi nggak perlu nunggu usia pensiun nanti tuh. Respon dari para pekerja atau buruh gimana tuh Om? Ya apa responnya semua sih menolak kebijakan ini ya dan minta untuk aturannya direvisi. Karena kan terlalu lama kan nunggunya kan. Iya. Dan Apalagi kalau makin kesana makin lama lagi makin ya. lama Iya. lagi itu. Karena sampai usia 65 tadi. Jadi buruh menolak tuh ya. Minta PP 45 khususnya pasal 15 kalau nggak Pasal salah 15, ya. Itu dirubah atau gimana? Direvisi lah Direvisi. untuk usia pensiunnya. Dikembalikan lagi lah ya. Iya. Sebelumnya berapa sih? 55 ya? Sebelumnya iya 55 itu 57. 57. Udah di 57. Jadi kan 57 ya? nambah tiap 2 tahun tuh. 55. Tiap 3 tahun. Sekarang udah 57 nih. Oh, sekarang 57. Kemarin maksudnya sekarang iya. udah 59. 59 iya. Jadi begitu terus tuh nanti naik lagi menjadi 5 berapa tuh? 53 53 ya? Jadi 53 baru 63 baru Kenapa yang 65. turun, Bang? 53. 60 Oh 60. 2028 jadi 60. 60. Terus 2031 jadi 61 gitu. 61. Sampai batas maksimalnya berarti 65 tahun ya. Oke. jadi mundur terus, Pak. Mundur terus ya. Iya. Wah, gawat. Itu suara hati tuh Iya, kayak. iya, iya. Kenapa dia begitu ya? Produser kita ya. Luar biasa. Iya, iya. Karena dia udah masuk masa pensiun, Bang. Iya. Berapa tahun lagi sih? Tahun depan. Tahun depan ya? Tahun depan ya? Mas Dwi ya? Tahun depan ya? Jadi harusnya yang pensiun apa? Kalau masih dipakai ya lanjut. Sedap. Katanya dipakai terus sih. Berpanjang katanya. Sampai 65 ya. Iya. Berarti ada kemungkinan Ketanya yang gue bingung ntar. 59. Kan masuk gerbong ini utama. Gerbong prioritas kan nanti. Ini bangku prioritas. Bangku ya. Iya. Bangku prioritas Lansia. nanti. Iya. Iya benar.
Bener. Oke. bener. Kalau menurut Hmm. Om Feby nih ya, perlu disinkronkan nggak untuk masa kerjanya juga? Jadi jangan dikembalikan ke perusahaan deh, karena ini kan jadinya diskresi ya. Tergantung gitu, tergantung. Iya. Boleh memperpanjang, boleh juga nggak gitu. Perlu nggak supaya ditegesin aja nih? Oke, kalau begitu orang kerja di swasta, perusahaan swasta nih Iya. sampai 59 tahun, gitu aja sekalian. Iya. Supaya tetap kerja sambil mengisi masa tunggu tadi, supaya tetap produktif. Toh dia juga akan terus bayar iuran kan, Iya, Iya. gitu. Jadi Benar. si pekerjanya juga masa produktifnya masih panjang, karena usia segitu masih pada Aktif loh. masih Masih aktif, pada- Iya, 55 tahun itu masih produktif. Masih produktif. Jadi perlukah dibuat juga aturan? Udah perusahaan swasta juga sama. Pekerjanya pensiun itu minimal 59 atau sekali aja 60 deh gitu. Karena usia segitu juga masih produktif. Apalagi kita kalau berkaca di Amerika misalnya, Inggris, Eropa tuh ya. Iya. Itu 67 tahun, Pak. Tinggi-tinggi ya. Iya. Iya, kita lihat kan CEO di sana tuh pada rambut tuh udah pada putih. Ya pekerja juga sama gitu, level-level middle manager sampai top manager tuh kan masih apalagi kerjanya kan udah bukan fisik kan, lebih ke intelektualitas kan. Iya. Pengalaman juga kan penting. Betul, semakin matang kan. Iya. Dalam pengambilan keputusan juga semakin matang gitu, Iya. semakin oke gitu. Jadi perlu nggak kita dibuat aturan kayak gitu tuh? Biar fair maksudnya gitu. Iya, harus makanya harusnya sih di sama ratakan peserta BPJS dan perusahaan tuh usia pensiunnya berapa gitu. Kalau kalau di negara Asia Tenggara sendiri ini negara tetangga kita usia pensiunnya emang di atas kita semua tuh, misalnya Malaysia 60 tahun. Malah kalau di Singapura 63 tahun. Iya. Dan emang di atas semua. Tapi mereka tuh setara tuh untuk semua pekerja, usia pensiunnya segitu gitu. Nah kan kalau di kita kan peserta BPJS beda, Iya. perusahaan beda, Iya. urusannya gitu. Ini jadi kita perlu keseragaman dan perlu kejelasan supaya diikuti oleh semua gitu ya. Iya. Makanya merugikan juga ketika misalnya kita di perusahaan kita pensiun usianya 56 tahun. Terus usia kepesertaan untuk jaminan pensiun tadi belum 15 tahun misalnya. Iya. Nah, itu kan mau nggak mau harus iuran Harus lagi iur tuh. terus ya. Iya. Sementara Itu udah bayar nggak gajian dari bayar kantor. mandiri berarti. Bayar mandiri. Oh. Atau misalnya dia kerja lagi. Walaupun via BCA atau BNI juga bisa bayarnya. Harus Ah, mandiri. banknya maksudnya nih. Oke. Cuman ada efek ininya loh sebenarnya. Kalau misalnya mau diperpanjang juga, efeknya adalah pelamar kerja baru nantinya Betul. akan susah masuk karena regenerasinya terhambat. Iya. Belum ada yang pensiun. Iya, Biasanya kan betul. perusahaan Iya, kan iya. gitu kan, Betul. pola Iya. rekrutmennya setelah ada yang Iya, iya. pensiun, Baru. rekrutmen dibuka, dilakukan. Sama naiknya susah Pak, naik jabatan. Iya, mungkin gitu ya. Nunggu pensiunnya lama nih orang. Iya. Gitu. Iya. 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 Dan lapangan kerjanya juga Nggak sebanyak. terbuka lagi kan. Iya. Iya. Harusnya memang membuka lapangan pekerjaan juga. Tapi karena di dalamnya aja udah Penuh. full dan pekerja lamanya juga nunggu sampai pensiun kan, jadi pekerja barunya Oh, iya, iya paham. Berarti ini memang tantangan ya. Harus banyak yang dipikirkan ya. Iya, iya, iya. Lapangan pekerjaan juga harus diperbanyak, ditambah lagi. Iya. Sementara industri kan sekarang juga lagi lesu ya. Iya, makanya Apindo sih minta ada insentif lah buat perusahaan-perusahaan yang buka lapangan pekerjaan baru gitu. Oh, bener. Kan itu. Tapi kalau ini kan kenapa pembayaran pencairan jaminan pensiun ini diundur lagi kaitannya dengan ketahanan dana dari BPJS TK-nya sendiri, dari finansial mereka atau gimana tuh Om? Tapi kalau dilihat klaim tahun lalu waktu itu masih usia pensiun 58 tahun, klaimnya sih yang pencairannya cuma 1 triliun sih untuk 110.000 peserta. Jadi Itu nilainya relatif kecil banyak juga. apa sedikit tuh? Kecil juga. Kecil ya? Kecil juga. Berarti mah aman dong ya harusnya. Jadi ya? aman. Nah itu dananya diapain itu ya? Diputar Pak investasi. Investasi ke obligasinya pemerintah bisa. Iya. Cuman ya itu mungkin yang perlu diperhatikan adalah investasinya yang apa Harus clear ya. Yang aman ya. Walaupun namanya investasi kan high risk high return kan. Iya. Cuman ya intinya jangan sampai rugi aja gitu. Iya. Ini tanggung jawab siapa kalau rugi? Pemerintah. Kalau untung BPJS. oh gitu. Jawabannya Itu tepat sih. sih.
Aman, Pak. Aman. Aman. Kalau rugi pemerintah ya tanggung jawab pemerintah emang gitu. Kalau untung buat siapa ya? Buat BPJS bener. Iya. Sebenarnya yang Karena ada gini. Jadi ketika pengelolaan dana pensiun nih ya, diputer nih, diinvestasikan. Iya. Nanti kalau untung tuh Iya. masuk ke direksinya, Pak. Diambil buat sendiri. Oh, jangan lah. Dianggap sebagai ini keberhasilan gua sebagai direktur. Oh iya. Tapi ketika rugi, yang nanggung perusahaan, Pak. Dan itu terjadi di Uganda kalau nggak salah. Jauh ya. Iya. Nah, saya bangga loh Bapak lo bener. Kenapa? Knowledge-nya itu internasional loh. Sampai Rwanda kemarin. Ya kan? Ini Iya. Uganda nih. Iya. Iya, nih. Ini negaranya Idi Amin kan? Gambia, Pak. Gambia, iya. Iya, Port Moresby. Ah, iya kan? Itu gimana itu? Ada BPJS di sana, Pak. Trinidad dan Tobago, Pak. Ah, iya. Di sana tuh begitu, Pak. Iya. Saya tahu cuma Pantai Gading doang, Pak. Saya tahu. Berarti Iya. Bapak temannya Drogba ya? Iya, Didier ya. Iya. Oke. Jadi ya jangan begitu maksudnya supaya Iya. dana-dana pensiun ini keuangannya sehat. Iya. Pembayaran kepada orang yang pensiun nih kan butuh uang tuh buat dana pensiun, entah itu buka usaha, ya kan? Iya. Atau membayar operasional hari-hari, pengeluaran. Iya. Supaya pembayarannya tepat, lancar dan mudah gitu. Dari pengalaman-pengalaman yang udah kan di Mozambik tuh, Iya. mau nyariin dana pensiun tuh dipersulit. susah. Panjang proses, udah tua, capek lagi bolak-balik ke kantor Betul. nguruskan. Iya, itu dia tuh. Masalahnya kan Itu di effort. Mozambik ya? Iya, itu effort Pak orang Mozambik itu ngambilnya kan. Iya. Datang ke kantornya kan ada ongkosnya. Nah, Naik ke mana dia datangnya dari Gambia lagi. jauh kan. Iya, bayangin. Ya kan? Naik onta. Betul. Iya, iya. Jadi sebenarnya keuangan BPJS TK sehat ya? Sehat. Yang sebenarnya kalau dari kita nih dari redaksi yang pengen kita sampaikan sih ini siapa sosialisasi soal kepesertaan ini ke keluarga kita sebenarnya. Nah, itu gimana? Misalnya kita peserta Iya. BPJS, keluarga kita belum tentu tahu nih. Oh. Misalnya kita ada apa-apa kan harusnya keluarga tahu, oh ternyata Itu keluarga kedua mungkin. Suami kita bisa dapat apa di program ini kan penting tuh. Iya, benar. Ya, Mas Feby ini masih muda, Pak. Itu. Jadi dia keluarganya keluarga muda. Oh. Belum ada. Emang itu nggak ngasih tahu ya Om ya? belum ada friksi-friksi dia di dan keluarganya. nggak ada notifikasi gitu kan, nggak ada notifikasi dari penyelenggara BPJS-nya itu, oh kalau peserta ini udah bisa nih ngambil ini kan belum pernah ada kan Oh gitu maksudnya. Nah itu tiba-tiba jadi dana ngendap lah di BPJS-nya, padahal banyak pekerja-pekerja yang udah nggak kerja ternyata punya Simpenan. program manfaat ini gitu, simpenan di Apa sih, Pak? BPJS. Bener. Ini simpenan beneran loh. bener. Iya. Dari Kesannya tadi Bapak agak-agak ini ya, rancu ya. Rancu, Pak. Ya, ambigu ya. Iya, betul. Galak banget tuh hujan pada. Ya, emang itu nggak ngasih tahu ya? Sebagai karyawannya nih, sebagai pekerja ke keluarganya. Nah, makanya. Bapak punya ini ya gitu. Nah kayak abang aja, coba abang Mm. ngasih tahu nggak ke keluarga abang nih ikut kepesertaan BPJS dapat manfaatnya ini, nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa ngambilnya ke sini, Iya. syaratnya ini nah Enggak lagi. Ngasih Nah, tahu. itu kan, ngasih makanya. tahu, Pak. ngasih tahu. Kalau yang dari kantor, Oh. yang dari luar nih nggak ngasih tahu. Yang seseran-seseran tuh biasanya nggak dikasih tahu, Pak. Oh. Dari pengalaman yang katanya begitu, temen-temen tuh. Iya. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Dan BPJS-nya juga nggak ngasih notifikasi itu kan, Gitu oh ya. nih peserta ini udah bisa nih keluarganya ngambil gitu. Oh iya itu ya yang Harusnya jadi ngasih persoalan tahu ya. dong. Harusnya ngasih tahu ya. Jadi keluarga nungguin aja. Jadi selama ini Iya. tidak ada mekanisme pemberitahuan itu. Itu. Berarti ya udahlah di sini Diam-diam aja dia. Iya. Mesti kita yang aktif berarti. Apalagi misalnya pesertanya meninggal dunia misalnya Iya. usia 45 tahun misalnya, Iya, Bang. iya. Ya udah kan. Padahal berarti dia udah ngiur 10 tahun misalnya Iya. berapa tahun Padahal gitu masih ya. ada haknya dia di situ. Dan manfaatnya kan banyak tuh, ada 5 kan di situ manfaatnya Yang misalnya, pertama, jaminan misalnya untuk anak tuh Bang, ada beasiswa di situ ternyata. Oh ya? Kalau di jaminan pensiun itu kalau misalnya ahli warisnya anak itu dia bisa dapat beasiswa sampai usianya 23 tahun atau dia kerja. oh gitu. Kan itu Lumayan lumayan dong. banget Baru kan. tahu. Makanya Iya. gitu. Yang kedua, Nah, kalau buat orang tua ya istri atau ayah gitu.
Nah, manfaatnya bisa dapet kayak gaji bulanan lah gitu. Iya, iya. Oh, Dimana iya. gaji terakhir si pesertanya itu kerja, Bang. Kan jadi lumayan kan? Sampai 15 tahun. 15 tahun. Iya. Tuh, nggak tahu ya. Gitu. Informatif banget. Terus Ya, yang iya. ketiga apa? Yang ketiga. Itu. Ya kalau misalnya ahli waris sama sih, kalau ahli warisnya orang tua, misalnya pesertanya belum nikah atau Iya, iya. belum berkeluarga kan ahli warisnya orang tua. Nah, itu Iya. sama orang tuanya bisa dapet bulanan itu. Kan lumayan kan itu kan. Ya, bukan lumayan lagi. Nah, kalau misalnya dia keluarganya ada 2 nih, larinya kemana tuh? Yang Bapak didaftarin masih aja ya. pesertanya yang daftarin mana nih? Oh, tergantung yang didaftarin mana. Tergantung, iya. Iya. Ya Itu belokin. masuknya harta gono gini, Pak. Ah. Yang keempat. Itu sih yang keempat ya kalau misalnya ada kejadian cacat total walaupun dia nggak meninggal ya itu bisa ke ahli warisnya langsung, bisa orang tua, bisa anak, bisa istri atau suami. Harus Bisa. langsung berarti ya. Langsung. Tapi selama ini harus nunggu aktif dulu. Keluarganya minta atau nanya? Enggak. Selama ini kan yang manfaat-manfaat ini yang kita belum tahu kan. Itu dan harusnya keluarga kita juga tahu nih manfaat yang Iya, paham. kita ikutin gitu. Yang kelima? Itu udah. Oh, udah 5 nih. Mm-mm. Oh. Benar, pergi haji bagi yang mampu, Pak. Ya, itu yang kelima ya. Iya. Betul. Oke, jadi ini penting, mudah-mudahan bisa dicatat ya. Berarti poin pentingnya juga adalah pekerja ini harus memberitahu keluarganya ya, bahwa menabung untuk hari jaminan tua lah pensiun gitu. itu Jaminan tadi ya, hari tua. dana pensiun tadi ya. Dan manfaatnya besar ya ternyata. Manfaatnya besar. Dan ada manfaat-manfaat itu ya. Iya, betul. Saya baru tahu loh. Iya, karena mungkin taunya selama ini kita nabung Terus nanti diambil dari jumlah yang kita tabungin kita bisa ambil di masa pensiun tadi. pensiun, iya. Tapi ternyata ada plafon-plafon untuk Yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya. Betul. Yang paling manfaat paling ini kan jaminan hari tua itu kan. Iya, iya. Dan itu kan bisa kita ambil walaupun nggak usia 56 tahun tapi besarannya kan ada yang 10% sampai 30% kan, Bang. Oke. Oh, itu boleh diambil. Itu boleh diambil Sebelum masanya. sebelum masa. Nanti begitu masanya udah nggak bisa diambil lagi. Begitu masanya nanti semua Dikembalikan. Iya. Sisanya. sisanya. Oke. Jadi Mas Dwi, Mas Ari, Mas Musa tolong segera dikasih tahu ya. Keluarganya Orang rumah ya. dikasih tahu. Ada 5 poin tadi tuh. Ada 5 poin tadi, 5 perkara tadi. Langsung sama dia. Langsung ya. Oke, baik kalau begitu. Om Febi, thank you ya. Thank you, Om Febi. Terima kasih banget nih infonya Sama-sama. sangat penting Luar biasa. untuk kita semua ya. Betul. Sehat terus ya Om ya. Siap. Oke, baik. Oke, saudara dan juga pendengar Trijaya, sampai di sini kebersamaan kita di Morning Zone dan ketemu lagi besok di jam yang sama. Saya Fadli Sungkara. Saya Andri Susanto. Undur diri, selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa.